Shalom anak-anak KB dan TK Metodis, kembali lagi di hari Senin, artinya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kali ini kita masih belajar tentang ketaatan. Kalau waktu itu kita belajar tentang ketaatan dari Nabi Nuh yang taat dalam mengikuti perintah Tuhan untuk membuat bahtera yang besar. Nah, hari ini kita mau lihat bahwa di Alkitab ternyata juga ada tokoh yang tidak taat. Wah, siapa ya kira-kira? Nah, sekarang Miss Dia mau semuanya duduk yang manis, perhatikan dan dengarkan firman Tuhan ini. Di dalam Alkitab ada sebuah kota bernama kota Niniwe. Di kota ini ternyata semua orangnya berperilaku yang jahat. Ada yang suka mencuri, berbohong, bertengkar, dan itu membuat hati Tuhan menjadi sedih dan marah. Karena Tuhan sebenarnya sayang kepada orang-orang di Niniwe, maka Ia memilih seseorang bernama Yunus untuk mengingatkan orang-orang di Niniwe agar tidak lagi berbuat jahat, agar mereka minta ampun kepada Tuhan dan merubah segala perilakunya. Namun sayangnya Yunus tidak mau mentaati perintah Tuhan. Ia tidak mau pergi ke Niniwe dan mengingatkan orang-orang di sana. Ia merasa orang-orang di Niniwe pantas untuk dihukum. Akhirnya Yunus malah pergi ke Tarsis. Untuk menuju kota Tarsis, Yunus harus menaiki kapal. Akhirnya ia naik ke atas kapal dan merasa baik-baik saja. Tidak apa aku tidak taat kepada Tuhan. Yang penting aku bisa aman. Namun di tengah perjalanan ternyata terjadilah sebuah badai yang sangat besar. Badai ini hampir merusak kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Ternyata badai besar ini dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan Yunus. Orang-orang di dalam kapal tahu bahwa Yunuslah penyebab badai besar ini. Tuhan memberi peringatan kepada Yunus dan akhirnya mereka memutuskan untuk melempar Yunus ke dalam lautan. Ketika Yunus dilempar ke dalam laut, Tuhan mengirimkan seekor ikan yang sangat besar untuk melahap Yunus. Namun tidak untuk dimakan, hanya untuk ditaruh di dalam perut ikan. Pasti tidak enak sekali ada di dalam perut ikan. Isinya sangat bau dan kotor. Tapi Tuhan sengaja melakukan ini agar Yunus bisa ingat bahwa karena ia tidak taat, ada hal yang tidak baik bisa terjadi. Di dalam perut ikan selama 3 hari, Yunus berdoa. Ia meminta ampun kepada Tuhan karena sudah tidak taat. Dan Yunus pun berjanji akan pergi ke Niniwe untuk menolong orang-orang di sana. Yunus meminta pertolongan Tuhan. Akhirnya setelah 3 hari di dalam perut ikan, Tuhan mendengarkan doa Yunus dan memerintahkan ikan untuk melempar Yunus kembali ke daratan. Dan Tuhan mengingatkan Yunus kembali untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan kabar kepada orang-orang di Niniwe. Dan kali ini Yunus mau taat. Yunus mau mengikuti perintah Tuhan dan dia segera pergi ke kota Niniwe. Yunus mengingatkan orang-orang di kota Niniwe untuk segera merubah perilakunya dari jahat menjadi kembali baik. Kata Yunus, karena Tuhan sudah memperingati orang-orang di Niniwe. Jika mereka tidak berubah, maka Tuhan akan menghukum seluruh kota Niniwe. Setelah mendengar perkataan Yunus, orang-orang di kota Niniwe menjadi percaya kepada Tuhan dan mereka cepat-cepat berdoa agar Tuhan mengampuni mereka. Mereka juga belajar untuk merubah sikap-sikap jahat mereka. Orang-orang di Niniwe pun berubah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tuhan tidak jadi marah dan menghukum orang-orang di kota Niniwe.
Wah, teman-teman, dari firman Tuhan hari ini kita belajar dari kisah Yunus yang tadinya tidak taat kepada Tuhan. Ternyata menjadi tidak taat hanya akan membawa hal yang tidak baik. Dan alangkah baiknya jika kita bisa menjadi anak-anak yang taat. Cerita hari ini sampai di sini. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk jadi anak yang taat. Kami belajar dari kisah Yunus untuk memilih menjadi taat kepada Tuhan. Tolong kami agar kami bisa taat setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan, teman-teman. Jangan lupa untuk jadi anak taat. Tuhan Yesus memberkati.